Halo, ketemu lagi dengan saya dan kita masih membahas mengenai sepak bola, khususnya Piala Dunia, karena memang masih dalam suasana event Piala Dunia 2026. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh FIFA dan tentu saja oleh Ketua Komite Wasit FIFA, yaitu mantan wasit legendaris Italia yang kita pasti semua kenal, yaitu Pierluigi Collina. Dan beberapa aturan ini memang berbeda dengan aturan beberapa Piala Dunia sebelumnya ya. Jadi ini memang aturan baru yang diharapkan bisa membuat penyelenggaraan Piala Dunia ini lebih baik dari segi permainan serta pertandingan itu sendiri ya. Jadi misalnya ada aturan yang sekarang itu yang mungkin lagi heboh atau lagi banyak dibicarakan beberapa waktu lalu adalah aturan mengenai kalau pemain sekarang yang kalau bertengkar bertutup mulut, nah itu sekarang bisa jadi malah dapat kartu merah. Padahal walaupun dia gendong ini itu bisa dikena kartu merah kalau misalnya bertengkar ya, di ada situasi dan kondisi di mana pemain terjadi pelanggaran dan protes itu mulut, wah itu bisa kena sanksi sekarang. Penasaran seperti apa saja penjelasannya, kita akan bahas di video kita kali ini. Jadi ada beberapa aturan baru di Piala Dunia 2026 ini yang menurut wasit atau menurut ketua Komite Wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina, itu harus dijalankan oleh wasit, yaitu yang pertama adalah aturan 8 detik untuk kiper. 8 detik, apa itu 8 detik untuk kiper? Nah, akan saya jelaskan. Jadi aturan tersebut mengatur agar jika kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka lawan mendapat tendangan sudut atau corner kick, dan wasit akan melakukan hitungan mundur visual 5 detik terakhir. Kenapa dilakukan? Tujuannya tidak lain adalah untuk mengurangi bom waktu yang dilakukan oleh pihak penjaga gawang. Jadi kadang kalau si penjaga gawang suatu tim itu mereka tahu mungkin mereka dalam posisi timnya unggul, maka mereka bisa mengulur waktu. Nah, FIFA tidak ingin hal ini terjadi karena berpeluang membuat pertandingan tidak menarik. Jadi FIFA ingin pertandingan ini tetap berjalan, menarik dan tetap bersemangat kedua tim. Makanya FIFA memberikan aturan 8 detik untuk kiper. Jadi kiper sekarang udah nggak bisa terima bola, dia bermain-main di zona pertahanannya sama lebih dari 8 detik, nah itu nggak bisa. Sekarang dia bisa kena kartu kuning. Waduh, ini menarik juga ya aturannya ya. Oke, aturan yang kedua yang dikeluarkan oleh FIFA yaitu adalah penggunaan body cam atau kamera badan pada wasit. Jadi kalau teman-teman lihat selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini, beberapa wasit itu memakai body cam atau kamera melekat pada badan sehingga bisa mengetahui kalau ada pelanggaran atau misalnya hal-hal yang perlu dilihat ulang ya, agar bisa menjadi evaluasi ya, khususnya ya terhadap jalannya pertandingan. Dan ini pertama kali sukses dilakukan uji cobanya pada saat Piala Dunia antar klub tahun 2025. Nah, teknologi ini sekarang digunakan lebih luas pada Piala Dunia 2026 dan bukan mustahil kedepannya ini bakal menjadi standar dari wasit ya, harus memakai kamera pada badan. Kalau di Amerika Serikat bahkan polisi pun memakai body cam juga ya, kamera melekat pada badan. Jadi kalau misalnya ada
penangkapan atau misalnya ada kegiatan penegakan hukum, itu ada buktinya. Jadi bisa jadi bukti kuat kalau misalnya pihak tertentu mengklaim bisa menjatuhkan pihak kepolisian. Nah, itu buktinya ada di body cam itu bahwa polisi tersebut sudah melakukan tindakan sesuai prosedur atau tidak. Nah, body cam ini juga melekat pada wasit Piala 2026. Jadi agar FIFA bisa mengetahui apakah wasit tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan untuk mengetahui juga apabila ada peristiwa-peristiwa di lapangan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin wasit mungkin tidak bisa memberikan keputusan yang penting ya. Jadi mungkin harus pertimbangan meminta kayak semacam VAR ya. VAR kan gitu kan. Jadi wasit di lapangan tuh harus meminta pertimbangan dari beberapa wasit lainnya, asisten wasit lainnya gitu. Dan berikutnya yang menjadi aturan terbaru dari FIFA dan khususnya komite wasit FIFA, yaitu adalah teknologi offside semi otomatis yang lebih canggih ya. Jadi sistem ini memberikan peringatan lebih cepat kepada asisten wasit untuk offside yang jelas. Tujuannya tidak lain untuk membantu mempercepat keputusan dan mengurangi kesalahan wasit. Nah, makanya teknologi offside semi otomatis ini mulai diterapkan di Piala Dunia 2026. Dan berikutnya adalah mengenai penggunaan VAR ya, atau Video Assistant Referee. Jadi diharapkan dalam Piala Dunia 2026 ini penggunaan VAR itu lebih diperluas dan ditingkatkan ya. VAR dinilai dapat membantu meninjau lebih banyak situasi, termasuk beberapa kesalahan keputusan sebelum bola mati. Terus pemberian kartu tertentu, misalnya kartu kuning, dan insiden yang sebelumnya tidak bisa direview. Dengan ada VAR diharapkan kualitas pertandingan bisa jauh lebih baik dan wasit bisa lebih profesional, terutama untuk meningkatkan akurasi keputusan wasit dalam jalannya suatu pertandingan. Jadi biar tidak ada tuduhan-tuduhan tertentu, dengan ada VAR tuh wasit bisa dibilang dituntut untuk profesional. Nah, itu makanya itulah pentingnya penggunaan VAR. Bahkan di Liga Indonesia sendiri kan sudah digunakan ya VAR ya, mulai beberapa 1 atau 2 musim terakhir. Dan selain itu ada aturan lainnya seperti aturan time wasting yang lebih ketat, atau penggantian pemain yang harus lebih cepat ya. Jadi maksudnya penggantian aturan time wasting itu yaitu penggantian pemain harus lebih cepat, throw in dan goal kick harus dilakukan dalam waktu tertentu, tidak bisa lambat-lambat lagi. Jadi pertandingan itu harus terus berjalan sehingga menjadi dinamis jadinya. Dan cedera kiper. Nah, sekarang kalau cedera kiper atau penjaga gawang tidak boleh jadikan alasan untuk tactical time out atau briefing pelatih di pinggir lapangan. Biasa kalau ada pelatih kiper yang sedang cedera, kan otomatis pertandingan berhenti sesaat ya biasanya kan. Nah, kadang pada saat momen seperti itu beberapa pelatih itu memanfaatkannya untuk mengumpulkan pemain lainnya, pemain timnya itu untuk berkumpul di lapangan memberikan briefing. Nah, sekarang nggak boleh tuh. Jadi cedera kiper tidak boleh dijadikan alasan untuk tactical time out. Kalau melanggar kartu kuning ya. Nah, jadi berikutnya yaitu yang tadi saya katakan, itu mengenai aturan menutup mulut. Nah, ini nih yang menjadi banyak pembicaraan ya. Jadi ini termasuk aturan baru yang ditetapkan oleh FIFA untuk Piala Dunia 2026, di mana menutup mulut dengan tangan, lengan atau jersey saat terlibat konfrontasi perdebatan dengan lawan itu
tidak diperkenankan di Piala Dunia 2026. Dan jika wasit menilai itu terjadi atau jika wasit melihat bahwa ada pemain yang menutup mulutnya dengan tangan dalam situasi adu mulut atau pertengkaran, nah pemain tersebut bisa langsung dapat kartu merah, tidak ada kartu kuning, langsung kartu merah gitu. Jadi jangan coba-coba kalau misalnya ada kejadian di lapangan terus terjadi perdebatan antara kedua pemainnya langsung salah satu dari pihak menutup mulutnya, itu bisa pemain tersebut bisa terancam kartu merah. Karena biasa kalau menutup mulut itu bisa dikhawatirkan atau dianggap bisa mengucapkan kata-kata rasis ya atau kata-kata yang tidak sepantasnya, padahal kan sepak bola adalah olahraga yang mengedepankan solidaritas, persaudaraan, ya kan. Makanya kalau kata-kata rasis atau rasisme itu bukan tempatnya di sepak bola. Tidak hanya di Piala Dunia, tapi juga bahkan di kompetisi sepak bola Indonesia sekalipun, rasisme itu tidak ada tempat untuk rasis di sepak bola gitu. Namun yang tidak dilarang kan pasti ada pertanyaan loh, kalau jadi sama pertandingan sepak bola itu sama sekali nggak boleh menutup mulut. Nah, itu persepsi yang perlu untuk dijelaskan lebih jelas lagi ya, agar semua masyarakat tahu bahwa yang tidak dilarang adalah berbicara dengan rekan setim dan berbicara santai dengan lawan yang merupakan teman atau mantan rekan setim gitu. Jadi menutup mulut di luar situasi konfrontatif dan menutup mulut di luar situasi konfrontatif, nah itu yang tidak dilarang ya. Karena FIFA khususnya Piologi Kulina menegaskan bahwa konteks tersebut sangat penting, karena aturan tersebut dibuat FIFA ingin pemain-pemain di lapangan itu menyembunyikan ucapan yang bersifat rasis, diskriminatif, homofobik, atau penghinaan serius yang sulit dibuktikan karena mulut tertutup, ya kan. Jadi kalau misalnya ada pemain ngoceh gini, ya kan nggak ketahuan tuh ngomong apa tuh. Walaupun mungkin dia lagi komat kamit baca jampi-jampi, kita juga nggak tahu kan ya kan. Atau mungkin dia ngatain, dasar ini, atau ngomong ya kebun binatang, kata-kata kebun binatang, kan nggak ketahuan udah gini, ya kan. Makanya FIFA mencegah, ya kan. Gitu. Bahkan pada Piala Dunia 2026 ini ada kasus pertamanya, yaitu ketika pemain Paraguay, kalau teman-teman masih ingat, Miguel Almiron mendapat kartu merah karena menutup mulut saat berdebat dengan lawan dalam pertandingan melawan Turki. Ada ingat nggak pertandingan tersebut? Nah, jadi singkatnya, menutup mulut tidak otomatis merupakan sebuah pelanggaran. Nah ini nih yang bercatat nih. Tapi menutup mulut saat adu mulut atau konfrontasi dengan lawan dapat berujung langsung kartu merah menurut aturannya FIFA. Jadi pokoknya kalau ada pelanggaran sekarang jangan tutup mulut, ya kan. Walaupun mungkin mulutnya bau ya, tapi tetap jangan tutup mulut. Nah, jika ada pelanggaran, buka, hadapi, be a man. Nah, gitu. Jadi itulah beberapa aturan terbaru FIFA untuk Piala Dunia 2026. Nah, sebagai penutup, ini juga saya akan tampilkan nih foto saya bersama Ketua Komite Wasit ya FIFA ya, yaitu Piologi Kulina yang dulu sangat terkenal sekali nih. Ketua Komisi Wasit FIFA Piologi Kulina, wasit legendaris Italia. Dan wasit Colina ini jangan dianggap remeh, dia ini wasit yang sangat disegani di Liga Italia tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Dan dia ini juga menjadi wasit yang memimpin pertandingan final Piala Champion tahun 99 antara Bayern Munich melawan Manchester United di stadion Camp Nou Barcelona ya tahun 1999.
serta menjadi wasit pada babak final Piala Dunia 2002 di Jepang antara Brazil melawan Jerman. Jadi ini bukan wasit yang ecek-ecek, benar-benar wasit kelas dunia, dan bahkan banyak berkata bahwa dia mungkin satu-satunya wasit yang paling terkenal di seluruh dunia sepanjang sejarah sepak bola modern. Makanya sebuah kehormatan bagi saya pernah bertemu dengan beliau pada tahun 2003 yang lalu ya, ketika berlangsung Piala Dunia U17 tahun 2003 silam. Inilah foto saya bersama beliau. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa diklik like, share, dan klik like, saya apa lagi? Subscribe channel saya. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.